berdoa. Saat ini, ya, kemustahilan bukanlah alasan untuk kita tidak berdoa. Banyak hal yang kita hadapi, terlebih lagi di saat-saat pandemi saat ini, di situasi saat ini. Banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak hal yang sudah kita usahakan, tetapi mungkin tidak semua hal terjadi atau berjalan seturut dengan apa yang kita mau. Keadaan seolah-olah mustahil. Atau mungkin hal itu seakan-akan belum dapat kita terima gitu. Jadi di dalam kemustahilan bukanlah alasan untuk kita tidak berdoa. Justru untuk mengatasi kemustahilan adalah kita tetap tekun berdoa. Di dalam ayat yang kedua, kalau kita lanjutkan, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saat kita berdoa, saat kita menaikkan apa yang menjadi isi hati dan harapan-harapan kita, maka percayalah, doa tidak sia-sia. Doa tidak pernah sia-sia, karena Tuhan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Kita harus memiliki iman yang teguh saat kita naikkan doa-doa kita. Kita percaya bahwa apapun yang sudah kita bawa kepada Tuhan, apapun yang sudah kita curahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita, semua itu tidak pernah sia-sia. Kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup bekerja dengan caranya yang luar biasa. Bahkan di area kemustahilan sekalipun, Tuhan akan menjawab dengan waktunya, dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-9 di dalam Yunus kedua, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita naikkan semua doa-doa kita, berdoalah dengan ucapan syukur. Saat kita berdoa, kita kembali mengatakan kepada Tuhan, kita kembali membawa kepada Tuhan, dan kita kembali menguatkan diri kita juga bahwa banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, baik dulu maupun saat kita berdoa. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Maka kita harus berdoa dengan penuh ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur ada damai sejahtera dari Allah. Ada sukacita yang dapat kita rasakan. Saat kita berdoa, hendaklah kita juga berdoa dengan ucapan syukur. Dan di dalam ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saat situasi yang sudah Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam Yunus, kemudian apa yang terjadi? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Baiklah kita hidup terus melekat kepada firman Tuhan. Seperti apa yang baru kita baca, Tuhan berfirman. Ketika Allah berfirman, semua yang mustahil bisa terjadi. Seperti Yunus keluar dari perut ikan. Baiklah kiranya apapun yang kita alami, apapun situasi yang kita alami saat ini, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah gereja, maupun apapun yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, mari kita tetap memilih sikap untuk tetap berdoa. Meskipun situasi itu terlihat mustahil, tetapi kemustahilan bukanlah alasan untuk berdoa. Saat kita sudah kehabisan kata, saat kita sudah kehabisan cara, saat kita melihat sesuatu itu mustahil dan tidak mungkin kita lakukan,
segala hal sudah kita lakukan untuk mengusahakan, tetapi hendaklah kita boleh memandang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus tetap terus berdoa, kita harus tetap terus tekun menaikkan doa-doa kita. Dan di sana kita juga menunjukkan bahwa kita percaya. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala hal di dalam apapun ke dalam kehidupan kita. Doa kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan sanggup menjawab. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk segala hal di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu berdoa dengan penuh ucapan syukur. Karena di sana ada damai sejahtera dari Allah, ada sukacita, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Dan biarlah kiranya hidup kita tetap terus melekat kepada Tuhan, karena hanya dengan firman Tuhan kita dapat dikuatkan, kita dapat diteguhkan, dan kita percaya hanya Allah perlu dengan berfirman. Saat Allah berfirman, maka semua yang mustahil bisa terjadi. Dan saya percaya kita semua yakin oleh karena kita terus setia boleh bersekutu di dalam doa-doa kita pada hari Sabtu, kita juga yakin bahwa Allah kita Allah luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu menjawab doa-doa. Setiap doa yang kita naikkan, baik bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, Tuhan bertata, Dia berotoritas di atas segala-galanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan melalui Yunus kita dapat melihat bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam sesuatu yang gelap sekalipun, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia ajaib, Dia dahsyat. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali Kau meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun segala sesuatu terlihat mustahil bagi kami, tapi kami tetap mau percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengatasi apapun di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.